Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta ikhwati wa akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah wabah virus seperti ini kita masih sempat bermajelis ilmu, walaupun majelis kita laksanakan secara online. Mudah-mudahan majelis kita ini tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan bermajelis ilmu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum atau sekelompok orang berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermajelis ilmunya kita yang seperti ini, walaupun tidak sempat berkumpul dan tidak sempat berada di masjid karena keadaan yang tidak memungkinkan, dihitung tetapnya kita berada di masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaklah satu kaum berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengajarkannya sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kalau orang yang berbuat seperti ini, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, saling mengajarkan sesama mereka atau bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan hati. Ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua yang akan mereka dapatkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka, akan meliputi para peserta majlis tersebut. Haffathumul malaikah, yang ketiga dia akan dikerumuni oleh para malaikat. Jadi kita harus yakin bahwasanya di sekitar kita sedang berkumpul para malaikat. Nah, kalau malaikat berkumpul bersama kita, maka sifat ketaatan yang ada padanya insya Allah akan tertular kepada kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian keuntungan yang keempat yang mereka akan dapatkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama para peserta majelis tersebut di majelis yang lebih baik dari yang kita buat sekarang ini. Bapak dan Ibu serta ikhwati wa akhwati fillah, di bulan Ramadan, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga akan dibuka. "Wa ghulliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka akan ditutup. "Wa suffidatis syayatin," dan setan-setan akan dibelenggu. Nah, inilah diantara keutamaan atau kemuliaan bulan Ramadan, bahwasanya ketika Ramadan maka Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu surga. Dibukakan pintu surga. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dibukakan pintu surga di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba untuk berbuat baik di dalamnya, dalam bulan tersebut, dan ditutup pintu neraka. Kemudian syaitan diikat, maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ini kata sebagian ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba tersebut untuk menjauhi maksiat. Bapak dan Ibu serta ikhwati wa akhwati fillah, nah, di antara satu sunnah yang perlu kita hidupkan di bulan Ramadan adalah as-sahur, bersahur atau
makan sahur. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah atau makan sahurlah, karena bersahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Keberkahan di sini maksudnya adalah tetapnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada waktu sahur tersebut, atau kebaikan yang ada di waktu makan sahur tersebut. Bapak dan Ibu serta ikhwati wa akhwati fillah. Nah, apa keistimewaan sahur tersebut, atau apa keberkahan yang ada di waktu sahur atau yang ada pada makan sahur tersebut? Maka di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala simpan di waktu sahur tersebut, di antaranya adalah kalau kita bersahur. Yang pertama, kalau kita bersahur berarti kita telah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk bersahur, dan ini hukumnya sunnah. Sebenarnya bersahur itu hukumnya sunnah, dan kalau kita melaksanakan berarti kita telah mentaati Rasulullah SAW dalam mengamalkan sunnahnya tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Kalau kita taat kepada rasulnya berarti kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dia telah mendapatkan kemenangan dan kesuksesan yang besar. Ini diantara keberkahan makan sahur atau waktu sahur itu sendiri. Yang kedua, di waktu sahur tersebut Allah Subhanahu wa taala turun, tepatnya di sepertiga malam terakhir di waktu sahur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, tepatnya di sepertiga malam terakhir, dan itu adalah di waktu sahur. Yaqul, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Dan siapa yang minta sesuatu kepadaku maka aku akan berikan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, sa'aghfir lahu, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Inilah diantara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala simpan di waktu sahur. Kalau kita bangun sahur, kemudian bersahur lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan permintaan serta istighfar kita yang kita panjatkan kepadanya. Nah, apakah masih ada lagi keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala simpan di waktu sahur? Maka sebagian ulama ada yang menambahkan bahwasanya orang yang bersahur, naam, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya yang sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang yang makan sahur. Jadi Allah dan para malaikatnya bukan hanya bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, dan Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya bukan hanya bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama, tapi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga senantiasa bersalawat kepada orang yang makan sahur. Dan tambahan yang lain di antara keberkahan yang ada pada makan sahur tersebut adalah bahwasanya Allah puji waktu tersebut, karena waktu itu atau di waktu tersebutlah
ada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah firmankan, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Jadi Bapak dan Ibu serta ikhwati wa akhwati fillah, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Membaca Al-Quran, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka, dan perbuatan baik yang lainnya. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita juga menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini. Di antaranya yang telah kita bahas sementara ini adalah makan sahur. Makan sahur tepatnya mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan untuk berbuka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para peserta sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga cepat mengangkat wabah penyakit ini sehingga kita bisa berkumpul kembali di mahad kita, Mahad Darul Istiqamah lil Banat untuk putri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.